Bali is Paradise, sebuah pulau yang menyimpan keindahan alam dan keunikan budayanya. Sebuah pulau yang menyanjung tinggi Tuhannya dan kekentalan budaya Hindu yang mendarah daging. The Island of Gods, the place that you can find the peace. Tapi apa yang terjadi dengan pulau tercinta kita setahun belakangan ini? Chinese health authorities are still working to identify the virus behind The mysterious pneumonia that had broke out in Kasus positif virus corona pertama di Indonesia. Ada dua. Let's take a look at the global pandemic numbers now. There are more than 1.7 million cases of COVID-19. 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus COVID yang pertama. Jumlah pasien positif COVID-19 di Bali pada Kamis kemarin melonjak. Kasus yang menjadi belati bagi kelangsungan hidup masyarakat khususnya yang ada di Bali. Kasus positif COVID-19 di Bali naik lebih dari 100%. Ini adalah wawancara dengan mereka yang terpaksa bersahabat dengan corona. Waduh, disantika. Halo, nama saya Dewa. Halo, perkenalkan nama saya Ardiani, biasa dipanggil Dina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nama saya Nurul Hayat Husnasari, mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali. Nama saya Maesa, dari usaha Toksia Bogor. Apa Anda tahu jumlah kasus COVID di Indonesia saat ini? Kasus di Indonesia sekitar sudah sampai 1 juta untuk yang terjangkit virus corona, tapi detailnya nggak tahu sih, sekitar 1 juta. Kemarin terakhir ngeliat sih 1 jutaan, tapi nggak tahu spesifiknya berapa. Kalau menurut media gitu dulu ya, menurut media itu antara percaya dan tidak percaya berapa jumlahnya itu kurang lebih 1 jutaan gitu, yang baru yang kelihatan di media, tapi sekarang nggak tahu gitu, kurang lebih gitu ya. Percaya atau tidak kalau corona itu ada dan berbahaya? Kalau saya sih percaya ya kalau corona itu ada dan berbahaya. Karena dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, sebenarnya kan virus itu sudah ada di Indonesia. Sebelum COVID lah kita bilang, kalau misalkan virus DB dan penyakit lain, kalau memang virus itu memang ada dan cukup berbahaya juga. Kalau misalnya kita lihat kasus DB sebelumnya, ambillah virus DB gitu. Korban yang meninggal itu nggak sebanyak sekarang gitu, kasus sekarang, virus yang sekarang ini memang benar-benar ada. Percaya banget, soalnya sebagian besar keluarga saya itu kerja di bidang kesehatan. Kalau corona sendiri saya percaya ada, tapi untuk berbahayanya masih 50-50. Karena buat saya sih kayaknya nggak semengerikan itu ya. Itu kan mempengaruhi imun. Cuma virus yang menyerang imun, jadi tergantung imun orang sendiri. Yang toh juga yang meninggal itu kan kebanyakan karena penyakit bawaan, bukan dari pure dari coronanya itu. Apakah ada orang terdekat yang terkena corona? Ada, kemarin tante kena, tapi dia OTG, orang tanpa gejala. Jadi nggak ada gejalanya di awal, tapi kemarin katanya di swab terus positif. Oh, kebetulan sih ada. Pak D saya dan juga bibi saya itu pernah katanya ngalamin gejala-gejala COVID yang kayak mati rasa, terus pembauannya itu mati, itu nggak bisa nyium beberapa minggu. Dan setelah dicek ke dokter, ternyata dokter bilang bahwa itu salah satu gejala COVID. Dan mereka juga sudah sudah diperiksa, sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sekarang sudah membaik. Kemarin pernah ada ibu temennya, sama itu tantenya, sama omnya juga, suami istri. Hal yang paling berubah yang dirasakan sejak adanya pandemi. Banyak kan, apalagi aku masih kuliah, jadi yang harusnya bisa ngampus langsung ke kampus, jadinya semua serba online, organisasi juga serba online, berinteraksi dengan teman-teman juga online gitu, semuanya lah. Yang tadinya bisa kita berinteraksi secara langsung malah jadi terbatas semuanya gitu. Oh banyak pastinya, dari social distancing, yang kebiasaan memakai masker, kebiasaan cuci tangan, ya pola hidup sehat lebih diterapkan. Bagaimana kalau dilihat dari sisi ekonomi di Bali khususnya? Punya apa-apa Dana, tidak punya tanggungan, tidak ada yang ngasih beras, susah hidupnya. Dari segi ekonomi
ini sekarang kan, kalau dulu saya kan jadi perhotelan, sekarang gara-gara corona ini hotelnya banyak tutup. Terus lahan kerjaan juga nggak ada. Kalau dari segi ekonomi, udah pasti semuanya rasain ya. Kalau terutama saya tinggal di Bali. Bali kan ekonominya paling pertama tuh ditunjang dari segi pariwisata ya kan, dari wisatawan mancanegara ataupun domestik gitu. Nah, kalau misalkan dari sekarang nih, khususnya saya ngerasain, apalagi orang tua saya berkecimpung di dunia pariwisata, bapak saya guide, sopir itu kan, ngerasain banget sih gimana turunnya ekonomi sekarang, yang mana wisatawan itu sudah semakin berkurang karena adanya PSBB dan juga larangan kemana-mana. Kalau di Bali itu, khusus di Bali itu yang paling berubah jelas masalah perekonomian. Perekonomian banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, banyak sekali. Apalagi di Bali ini yang lebih dominan itu adalah kehidupannya dari pariwisata. Kemudian dari orang-orang desa datang ke daerah tempat pariwisata, khususnya di Kuta ini. Di Kuta kelihatan sekali dampaknya, dan dampaknya keras sekali. Dari kebetulan saya sendiri di sekolah juga, sekolah swasta gitu. Jadi SMP Surya Lokal Kuta, kebetulan di sana banyak anak-anak yang pulang kampung gitu, dan kemudian karena masalah ekonomi banyak yang tidak bisa memenuhi administrasi sekolah, banyak tidak memenuhi itu, tidak banyak. Karena udah gimana bayar, orang tidak semua dirumahkan, semua pekerja semua bekerja di hotel, di asop, di restoran itu. Semua pendatang dari kampung itu datang ke Kuta ini itu bekerja itu. Nah sekarang itu udah ada, sudah tutup semua, akhirnya kembali ke kampung lagi dan ingat. Kalau untuk ekonomi untuk diri aku sendiri sih nggak begitu berpengaruh ya, karena aku juga belum kerja ya, belum bisa menghasilkan. Tapi kalau dilihat dari realitanya ya, jadinya kan corona ini juga kan semakin terbatas, semua orang yang berdagang juga terbatas, jadinya pendapatan negara juga turun, semuanya jadi nggak jelas, nggak teratur lah gitu semenjak corona ini. Apakah PSBB dan larangan kembali dapat menjadi solusi? Saya kurang setuju juga gitu, karena apa? Dengan dibatasinya kegiatan masyarakat itu, kalau dengan dibatasi kegiatan masyarakat itu, semakin masyarakat itu semakin kehidupannya semakin menurun. Jadi kehidupannya semakin menurun, tidak semakin menambah. Karena apa? Yang namanya manusia hidup kan perlu makan gitu. Ya, manusia perlu hidup, kalau hidup pasti makan. Tanpa kerja tidak mungkin bisa makan begitu. Kalau itu dibatasi, jelas masyarakat kebanyakan udah. Mungkin di awal adanya corona, PSBB sama larangan itu efektif kan, untuk memberikan edukasi lah terkait pembatasan itu untuk di awal corona. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya PSBB sama larangan itu udah nggak efektif lagi sih, karena justru bukan dilihat dari realitanya nggak menurun sama sekali kan, kasusnya naik terus, jadi kayak nggak. Untuk bisa memulihkan perekonomian dan kesehatan di Bali, apakah ada solusi atau saran untuk pemerintah? Kalau solusinya sih ya kita berdamai aja ya sama coronanya ya, jadi ya tetap protokol kesehatan tetap dijaga, tapi ya PSBB atau PPKM ya, istilahnya itu ya kayaknya nggak perlu sih. Cuma yang penting tetap jaga protokol kesehatan aja, terus habis itu kegiatan masyarakat tetap dijalankan seperti normal-normal aja seharusnya. Menurut saya ini kita tetap waspada dengan yang namanya virus yang tidak kelihatan ini, kita harus tetap waspada demikian. Ya seperti iming-imingnya gitu ya, nanti ada virus yang datang nanti periode kedua dan ketiga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal itu ya. Kita tetap sebagai masyarakat mewaspadai tentang kejadian, tapi kita tetap jaga kesehatan. Intinya jaga kesehatan ya, jadi atur olahraganya, makannya teratur, jadi tidak tidak makan yang tidak benar dimakan, begitu itu saja. Jadi himbauan saya itu aja.
Kalau untuk memulihkan ekonomi yang di Bali, nah kembali lagi kalau misalkan di Bali ini kan ekonominya ditunjang dari kegiatan pariwisata ya, dari kegiatan wisatanya. Kalau bisa kasih solusi sih, pertama tuh dari objek wisatanya yang digali lagi, dipromosikan lagi, cari lagi tempat-tempat wisata yang belum diketahui sama wisatawan dan memang memiliki daya tarik tersendiri. Seperti terjun, mungkin banyak air terjun yang belum dilihat sama wisatawan gitu, belum diketahui sama wisatawan. Nah itu promosikan lagi. Di samping itu budaya tuh jangan sampai dihilangkan gitu, maksudnya ritual atau kebiasaan orang Hindu khususnya itu jangan sampai dihilangkan, maksudnya tetap dilestarikan kembali gitu, jangan sampai karena zaman semakin maju semuanya budaya-budaya itu dihilangkan gitu, jangan sampai kayak gitu sih, budayanya itu ditingkatkan lagi. Kita tidak akan pernah tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi jangan berpikir ini adalah akhir dari sebuah awalan. Ini bisa menjadi awalan bagi suatu akhir.